Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Wahyuni, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata kelas 3A5. Kami dari kelompok 8 membahas mengenai One Prestasi. Kemudian, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Gantar Agal Ilham Saputra dengan NPM 2022 1011 5227. Kemudian dengan partner saya yaitu Saya Sofi Kurniawati Eka Putri dengan NPM 2022 1011 5228. materi pembahasan identitas para pihak. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa pihak yang bersangkutan. Dari yang pertama, pihak penggugat yaitu Foni Franciscus, umur 39 tahun, pekerjaan sebagai wira swasta, beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT 001 RW 01, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noija Fileo Pistos, SHMA, advokat atau penasihat dan konsultan hukum berkantor di Kelurahan Wainitu, RT 002, RW 004, Samping Swalayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dan beberapa pihak yang bersangkutan yang menjadi turut tergugat yaitu Margareta Siske Rambitani Salamoni, umur 45 tahun, jenis kelamin 4, perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, nomor 16, RT 001, RW 01, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Kemudian Marlin Salamoni, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, nomor 16, RT 001, RW 01, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Gugat selanjutnya adalah Jacqueline Salamoni, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 16, RT 001, RW 01, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Kemudian ada Hong Salamoni, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, nomor 16, RT 001, RW 01, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 1. Kemudian ada Ince Salamoni, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, nomor 16, RT 001, RW 01, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 2. Kemudian Ade Salamoni, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, nomor 16, RT 001, RW 01, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 3. Foni Salamoni, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 16, RT 001, RW 01, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 4. Kemudian ada Noni Salamoni, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 16, RT 001, RW 01, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 5. Kemudian yang terakhir, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Pandan Kasturi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dev AH Poro SH, kemudian Said Hasan Asegaf SHMH, kemudian Sudinal M Patimura SH, kemudian Kumalasari Rameon SI MSC, kemudian Muhammad Ristianto SST, kemudian Hari Isa Febrianto SH, kemudian Wahyu Narullah Asma SH, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman Tantui nomor 1, Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 229 garis miring SKU 081.71 MP 0202 garis miring 6 garis miring 2020 tertanggal 9 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Juni 2020 dengan nomor 446 garis miring 2020. Selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 6.
bahwa pada awalnya ibu penggugat yang bernama almarhum Nyonya Noni Tesani dan almarhum Yongki Salamoni, suami tergugat 1, ayah dari tergugat 2 dan 3, saudara kandung dari turut tergugat 3, 4, dan 5, melakukan perjanjian sewa menyewa di depan notaris PPAT Arnasya Apatinama SH terhadap sebidang tanah yang adalah milik bersama dari almarhum Yongki Salamoni atau yang kita sebut dengan tergugat, di mana bidang tanah tersebut berada di dalam sertifikat hak milik dengan nomor 578 dengan pemegang hak antara lain Noni Salamoni, Hong Salamoni, Ince Salamoni, Ade Salamoni, Foni Salamoni, dan Yongki Salamoni, di mana sampai saat ini sertifikat tersebut belum dipecahkan atau dibagikan ke masing-masing pemegang hak. Dengan dasar sertifikat hak milik inilah orang tua penggugat, almarhum Nyonya Noni Tesani dan almarhum Yongki Salamoni atau yang kita sebut dengan tergugat, bersepakat untuk melakukan perjanjian sewa menyewa terhadap bidang tanah yang berada dalam sertifikat hak milik nomor 578 dengan ukuran seluas 4x9 meter selama 30 tahun di depan notaris PPAT Arnasya Apatinama. Perjanjian sewa menyewa di mana terhitung dari tanggal pembuatan akte tersebut pada tanggal 19 Februari tahun 2000 sampai dengan Februari tahun 2030 dengan harga sewa 6 juta rupiah yang akan dibayarkan dalam 6 tahap sebagaimana diuraikan di dalam Akta Notaris Perjanjian Sewa Menyewa nomor 2107 tahun 2000. Untuk terrealisasinya perjanjian sewa menyewa antara ibu penggugat almarhum Nyonya Noni Tesani dengan almarhum Yongki Salamoni atau kita sebut dengan tergugat, maka turut tergugat 1 sampai dengan turut tergugat 4 bersedia membuat surat tidak keberatan kepada ibu penggugat almarhum Noni Tesani yang saat itu akan membangun bangunan sementara di atas bidang tanah yang disewa tersebut. Namun, ketika penggugat dan almarhum Yongki Salamoni tiba di kantor notaris, ternyata notarisnya tidak berada di tempat. Sehingga penggugat dan almarhum Yongki Salamoni yang merupakan suami tergugat 1 dan ayah dari tergugat 2 dan 3, serta saudara kandung dari turut tergugat 1 sampai dengan 5 hanya dilayani oleh salah satu pegawainya yang bernama Nyonya Juliana Magdalena Tahalele. Ibu Juliana Magdalena meminta penggugat dan almarhum Yongki Salamoni meninggalkan KTP-nya dan menyatakan bahwa nanti kalau perjanjian sewa menyewanya sudah selesai dibuat baru diberitahukan. Oleh sebab itu, almarhum Yongki Salamoni segera pulang, sedangkan Foni Franciscus masih berada dan berbincang dengan Ibu Juliana Magdalena. Beberapa hari kemudian, penggugat kembali ke notaris PPAT Patiwal Nicholas SH bersama dengan almarhum Yongki Salamoni. Dan setibanya di sana, almarhum Yongki Salamoni diminta untuk menandatangani perjanjian yang telah ada tanpa dibacakan oleh pihak notaris. Setelah penggugat dan almarhum Yongki Salamoni menandatangani perjanjian tersebut, almarhum Yongki Salamoni meminta akta yang menjadi miliknya tersebut untuk dibawa pulang. Namun pihak notaris PPAT Patiwal Nicholas SH, yakni Ibu Juliana Magdalena Tahalele, mengatakan bahwa akta belum sempurna. Jika telah sempurna akan diberikan ke masing-masing pihak. Setelah menunggu kurang lebih 2 tahun, almarhum Yongki Salamoni belum juga diberikan akte perjanjian pengikatan jual beli nomor 29 tahun 2008 yang diambil oleh penggugat dari pihak notaris PPAT Patiwal Nicholas SH. Oleh sebab itu, turut tergugat 2 dan turut tergugat 5 secara tegas mengambil langkah untuk meminta pihak notaris untuk bertanggung jawab terhadap akta milik almarhum Yongki Salamoni yang telah diambil sepihak oleh penggugat. Namun, pihak notaris PPAT tidak bisa melakukan apapun dan hanya memberikan salinan akte perjanjian pengikatan jual beli nomor 29 tahun 2008 kepada turut tergugat 2 dan turut tergugat 5. Dari situlah baru almarhum Yongki Salamoni mengetahui bahwa akta yang ditandatangani oleh almarhum Yongki Salamoni bukanlah akta sewa menyewa seperti yang ia kehendaki, melainkan sebuah akta perjanjian pengikatan jual beli. Menyadari adanya kekeliruan yang telah dilakukan oleh notaris PPAT Patiwal Nicholas SH, maka almarhum Yongki Salamoni langsung mendatangi notaris PPAT tersebut dan memintanya untuk membatalkan akte perjanjian pengikatan jual beli tersebut karena sama sekali tidak berkeinginan untuk menjual melainkan hanya menyewakan. Kemudian notaris PPAT Nicholas Patiwal SH berjanji akan membatalkan akte perjanjian pengikatan jual beli yang telah ia buat dengan kekeliruan dan akan menggantikannya dengan perjanjian sewa menyewa. Namun hingga notaris PPAT Nicholas Patiwal SH meninggal dunia,
pembatalan akta tersebut tak kunjung dibuatkan oleh Notaris PPAT Patiwal Nicholas SH. Memasuki materi pembahasan putusan pengadilan. Di sini saya akan jelaskan beberapa putusan pengadilan. Yang pertama, bahwa keabsahan pemilikan tanah objek sengketa oleh almarhum Yongki Salamoni dikuatkan adanya putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 71 PDT G 1993 PN Ambon tanggal 5 Oktober 1993 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dinyatakan sah dan berharga. Perjanjian sewa menyewa nomor 2.107 2000 tanggal 19 Februari 2000 serta perjanjian pengikatan jual beli nomor 29 tanggal 12 September 2008 dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 155 PDT G 2012 PN Ambon telah tanggal 25 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, bahwa perjanjian pengikatan jual beli nomor 29 tanggal 12 September 2008 belum selesai dilakukan akte jual beli karena penggugat belum membayar sisa harga tanah sejumlah 22 juta rupiah dikurangkan dengan ongkos-ongkosnya, sedangkan almarhum Yongki Salamoni telah menyerahkan tanah objek sengketa pada penggugat. Yang ketiga, bahwa oleh karena perjanjian pengikatan jual beli nomor 29 tanggal 12 September 2008 dalam pasal 6 alinea 2 telah dicantumkan adanya pelepasan hak dan pemberian kuasa menjual, maka penggugat dapat melaksanakan jual beli antara diri pribadinya dengan pribadi sebagai kuasa dari Yongki Salamoni, maka tidak ada perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh almarhum Yongki Salamoni atau ahli warisnya. Putusan kasasi yaitu mengadili pertama, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1, Foni Franciscus, dan para pemohon kasasi 2, yaitu Margareta Siske Rambitan Salamoni, yang kedua Marlin Salamoni, yang ketiga Jacqueline Salamoni, yang keempat Hong Salamoni, yang kelima Ince Salamoni, yang keenam Ade Salamoni, yang ketujuh Foni Salamoni, dan yang kedelapan Noni Salamoni tersebut. Yang kedua, menghukum para pemohon kasasi 2 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000. Tergugat Yongki Salamoni dan penggugat Foni Franciscus memiliki sebuah hubungan hukum, yaitu terdapat akte perjanjian pengikatan jual beli nomor 29 tanggal 12 September tahun 2008 antara almarhum Yongki Salamoni dengan Foni Franciscus. Namun, almarhum Yongki Salamoni tidak menepati janjinya sesuai perjanjian pengikatan jual beli nomor 29 tanggal 12 September tahun 2008 antara Yongki Salamoni yang adalah suami dari tergugat 1 dan bapak dari tergugat 2 dan tergugat 3 dengan Foni Franciscus, maka hal ini adalah wan prestasi. Selanjutnya, seperti yang dimuat dalam pasal 1, 2, 3, 4 KUH Perdata, sehingga dinyatakan telah melakukan perbuatan wan prestasi karena sudah termasuk ke dalam sikap yang melanggar wan prestasi, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat, melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Selanjutnya, oleh sebab itu, meskipun permohonan kasasi dari pihak tergugat ditolak, akan tetapi tergugat tetap dikenakan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000 dan kepada tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 untuk menerima uang sejumlah Rp22 juta dari penggugat. Sekian materi pembahasan dari kelompok 8 yaitu mengenai tentang wan prestasi. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata yang diucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.